dalam perintah itu terkandung keharusan untuk melakukan perbuatan. Nah, inilah yang disebut oleh para ulama usul dengan ijab. Nah, ijab itulah nanti yang melahirkan hukum wajib dalam pembahasan fikih. Karena ada dalil yang mengharuskan orang untuk melakukan perbuatan. Jadi ujungnya apa nanti? Perbuatan itu wajib. Ada dalil yang isinya juga perintah untuk berbuat, tapi tidak ada terkandung dalam perintah itu keharusan. Tidak diharuskan, tapi disuruh untuk melakukan. Tapi tidak ada terdeteksi, terbaca, kemudian difahami bahwa dalil tersebut mengharuskan. Yang berisi yang ada terbaca adalah anjuran, dorongan, tapi tidak sampai ke tingkat pengharusan. Maka ini yang disebut oleh ulama usul dengan nadab. Nadab yang nanti akhirnya perbuatan itu di dalam kajian fikih disebut dengan mandhub atau sunnah. Secara hukum ya. Jadi beda antara sunnah dalam istilah hukum dengan sunnah nanti dalam istilah ilmu hadis. Sunnah di dalam perkara hukum dalam istilah hukum nanti sama dengan mandhub. Tidak ada ulama menyamakan dengan mustahabun. Jadi sudah dapat kita dua kategori. Perintah bisa memfaedahkan ijab yang akhirnya wajib. Ada memfaedahkan perintah berbuat itu nadab yang menjadi mandhub atau sunnah. Nah, bagaimana dengan larangan? Perintah untuk tidak berbuat atau yang kita sebut dengan larangan juga dua kategori. Kalau berisi pelarangan yang mengandung ketegasan harus dengan larangan juga dua kategori. Maka itu berisi pelarangan yang mengandung ketegasan harus dengan larangan tentang juga dua kategori. Maka itu berisi pelarangan yang mengandung ketegasan yang harus dengan larangan tentang juga dua kategori. Maka itu berisi pelarangan yang mengandung ketegasan terlihat bahwa syariat yang meletakkan syariat Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perbuatan, tapi dia tidak terlihat petunjuk syariat dan ketegasan keharusan meninggalkan perbuatan tersebut. Yang terbaca adalah dia menyenangi perbuatan ini jangan dilakukan, yang anjurkan sangat jangan diperbuat. Nah, dalil seperti itu disebut dengan membawa muatan hukum karahah,
yang nanti ujungnya secara hukum fikih perbuatan tersebut dengan makruh. Sudah berapa? 4 hukumnya. Satu adalah wajib, 2 makruh, 1 sunnah. Ini ujung dari perintah. Kemudian larangan ada nanti berujung kepada muharram atau haram. Yang kedua adalah makruh. Nah, tinggal berapa lagi? Satu dalil di mana dalil itu memberi pilihan antara berbuat atau tidak berbuat dianggap sama. Nah, dalil yang seperti itu oleh ulama usul disebut membawa petunjuk ibahah, pembolehan, yang nanti secara hukum fikih perbuatan membuat atau tidak berbuat itu disebut dengan mubah. Dapatlah 5 hukum yang dikategorikan oleh ulama sebagai beban syariat kepada kita. Nah, itu maka disebut dengan hukum taklifi namanya. Nah, terusnya apa yang besar? Memahami ayat dan hadis dengan berbagai karina, petunjuk-petunjuk yang ada di dalam dalil-dalil itu, sehingga bisa menyimpulkan bahwa dalil ini membawa pesan ijab, pesan nada, pesan karah, pesan tahrim, pesan ibah. Siapa itu? Tentu tidak bisa sembarangan orang. Tidak bisa sembarangan orang. Tentu adalah orang-orang yang memiliki ilmu alat, baik dari sisi bahasa, karena bahasa Al-Quran dan Sunnah adalah bahasa Arab. Begitu juga ilmu lainnya. Bagaimana memahami Al-Quran dari sisi penafsirannya, hubungannya antara ayat dengan ayat, termasuk juga kaitannya dengan sabab nuzulnya. Itu juga hadis. Bagaimana memeriksa kualitasnya, tingkat sahih atau tidaknya. Nah, orang-orang yang memiliki ilmu tersebutlah yang punya kemampuan untuk merumuskan petunjuk dari dalil-dalil itu agar jangan salah di dalam menyimpulkan petunjuk nas tersebut. Nah, kalau kita berbicara pandangan ulama fuqaha, maka yang akan kita jadikan sebagai rujukan tentu adalah orang-orang yang memiliki keilmuan tersebut, mulai dari sahabat Nabi, generasi berikutnya dan selanjutnya, dan tidak mengecilkan peran generasi demi generasi. Walaupun kita tahu bahwa generasi terbaik itu adalah as-salasah al-ula, 3 generasi pertama, tapi bukan berarti generasi setelah itu tidak kita perhatikan.
diwarisi dari generasi ke generasi, dan tidak lompat saja dari tabi'in kita. Yang perlu kita pahami, kita tahu bahwa 3 generasi awal itu terbaik, tapi bukan berarti tidak ada yang baik setelah 3 generasi. Kalau tidak satu pun yang baik dari 3 generasi itu, sehingga itu termasuk kita hari ini, dia sudah habis tuh. Ilmu diwarisi dari generasi ke generasi. Jadi kalau saya sebutkan ini pandangan agama, berarti adalah pandangan orang-orang yang memang memiliki keilmuan yang bisa dijadikan sebagai pegangan yang iktimat di dalam membantu kita memahami petunjuk syariat. Sekarang mari kita kaji terkait dengan masalah kurban. Para ulama ketika membaca petunjuk-petunjuk syariat di dalam berkurban, bisa kita kelompokkan mereka setelah bersepakat bahwa kurban itu masyru', disyariatkan, tidak ada ikhtilaf padanya. Namun tingkat tuntutan untuk berkorban itu tidak mereka sepakati. Setidaknya ada 2 pandangan para ulama tentang hukum berkorban dari sisi tuntutan, apakah sampai ke tingkat wajib atau tidak. Pendapat yang pertama adalah wajib. Berkorban itu wajib. Siapa yang mengatakan berkorban itu wajib adalah Al-Imam Abu Hanifah. Kemudian ada satu fatwa, satu pendapat yang dinukilkan dari Al-Imam Malik bin Anas. Di 2 imam mazhab ini, Imam Abu Hanifah dari beliau nanti dinukilkan fatwa-fatwa yang mengkristal menjadi suatu aliran fikih yang kita sebut dengan mazhab Hanafi. Imamnya adalah Abu Hanifah Muhammad. Mazhabnya disebut Hanafi, dan para pengikut beliau disebut dengan Hanafiyah. Dibedakan antara nama imamnya dengan mazhabnya, serta orang-orang yang mengikuti mazhab itu. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu nama imamnya. Kemudian mazhabnya disebut mazhab Hanafi. Kemudian para pengikutnya disebut dengan Hanafiyah. Apa kata Imam Abu Hanifah? Wajib udhiyah, berkorban itu wajib. Nanti siapa catatan, kita sebutkan dulu siapa yang berpendapat wajib. Yang kedua adalah Imam Malik, diriwayatkan sabda seharusnya Allah berpendapat wajib. Yang kedua adalah Imam Anas, diriwayatkan sabda seharusnya Allah berpendapat wajib. Yang diriwayatkan dari Imam Malik. Yang kedua adalah Imam Anas, diriwayatkan sabda seharusnya Allah berpendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Yang kedua adalah Imam Anas, diriwayatkan sabda seharusnya Allah berpendapat yang diriwayatkan dari Imam Malik. Yang kedua adalah Imam Anas, diriwayatkan sabda seharusnya Allah berpendapat dari Yang kedua adalah Imam Anas, diriwayatkan sabda seharusnya Allah
Dari mana kita temukan bahwa dua imam itu berpendapat seperti itu? Dari nukilan atau riwayat yang dinukilkan oleh para pengikutnya. Abu Hanifah, Imam mazhab Hanafi, mengatakan wa hiya wajibah 'ala dzakari wal untha 'inda al-Imam Abu Hanifah. Itu perkataan seorang faqih bermadzhab Hanafi, berarti dia orang Hanafiyah. Dan menurut beliau, itulah yang dipegang dalam mazhab Hanafi. Siapa itu? Al-Imam As-Sarasi. Itu yang menyatakan Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa kurban wajib. Sedangkan Imam Malik dikatakan atau diriwayatkan mengatakan kurban itu wajib juga. Siapa yang menukilkannya adalah Al-Imam Ibn Rushd. Al-Imam Ibn Rushd mengatakan bahwa waruhiya an Malik, dan diriwayatkan dari Malik bin Anas mithlu qawli Abi Hanifah, seperti perkataan Abu Hanifah, yaitu yang mengatakan wajib tadi. Itu kata Ibn Rushd di dalam kitab beliau Bidayatul Mujtahid. Cuma perlu diberi catatan. Kalau tadi kita mengatakan bahwa hukum taklif itu ada 5: wajib, sunnah, mandub, kemudian apa lagi? Haram, makruh, mubah. Di dalam mazhab Hanafi dia tidak 5. Mazhab Hanafi membagi wajib ini kepada 2. Ada yang tertinggi bukan wajib tapi fardu. Jadi berbeda. Karena itu kalau kita mengkaji fikih, tidak usah kaji mana ketika terjadi perbedaan. Hari ini kan banyak orang yang kata anak muda sensi, baper ya. Ketika orang mengkaji, ya mau bagaimana lagi hari ini? Ada situasi menuntut kadang kajian itu disampaikan oleh seseorang melalui media atau kadang media meliputnya supaya sampai kepada orang-orang yang mau menerimanya. Nah, kemudian tentu di dalam ikhtilaf perbedaan pendapat seperti itu ada pilihan-pilihan hukum yang diambil oleh seorang dai, seorang ustaz, seorang buya yang bisa jadi pilihan itu tidak bersesuaian dengan satu kelompok atau kelompok lain. Nah, yang saya ingin sampaikan, kalau terjadi tidak usah mencaci maki juga. Bijaklah dan semakin berlapang dada di dalam menerima kajian seperti itu. Tidak usah batal kaji kami, tidak ada tujuan batal membatalkan. Kebetulan saja kajian itu direkam dan terbaca atau terdengarkan oleh orang yang berbeda. Ya kalau tidak ingin batal, tutup saja ya, tidak usah didengar. Selesai masalah. Ya terus umat bagaimana? Yang dia sampaikan bukan suatu perkara yang sesat.
ada pilihan. Saya kasihan juga akhir-akhir ini banyak yang melaporkan ada dari buya yang ceramah tentang suatu pembahasan, kemudian yang lain tersinggung, bahkan membuat berjawab enggak di YouTube atau di macam lah, sampai itu penyakit itu ke Sumatera Barat. Kalau bagi saya itu apa ya? Ini kalau ada umat yang mau ikut dengan apa yang beliau sampaikan, kan tidak salah. Kalau kita menganggap bahwa itu tidak ada dasar dan kajian, kita jelaskan saja pandangan kita tanpa perlu pula menunjuk ustaz ini, mengambil cuplikan videonya berbagai macam, tidak perlu. Untuk apa itu dilakukan? Untuk menunjukkan bahwa saya lebih mengerti, lebih hebat, lebih paham. Saya jelaskan saja kepada umat, menurut pandangan kita begini, dalil saya seperti ini. Tidak usah pakai bahasa-bahasa, pakai lautan untuk macam tidak perlu. Jadi ini tidak sehat, ini cara-cara seperti itu. Lama-lama ya, bukan saya menurut, lama-lama cara seperti ini akan menjerat kita semua kepada hubus syukur, kepada suka popularitas dan pencitraan. Ini tidak bagus. Mengaji sampai saja, kepaham orang yang hendak kepaham sudah, maka mengaji dulu. Ini amanah ilmiah. Usahlah kalau kita takut betul dengan kelompok kita akan berkurang, akan bertambah. Masa itu yang dipikir. Kita akan buat kelompok. Kita mengajak orang untuk mengikut Nabi SAW. Jadi jadilah dai yang membawa orang kepada apa? Kepada Rasul, kepada Allah, kepada Rasulullah, bukan membawa orang kepada diri kita. Jadi kalau ada orang mau mengikuti saya misalnya, jangan karena saya, tapi karena yang disampaikan dan yang saya amalkan adalah petunjuk Allah dan Rasul. Jadi kalau kita jadi muballigh, menyampaikan pesan, jadilah penyampai pesan Allah dan Rasul, bukan pesan sakit hati kita, bukan pesan ketersinggungan kita karena orang tidak sependapat dengan kita. Itu kalau mau mendengarkan nasihat, ya kalau tidak mau bagaimana lagi? Tidak bagus, dan itu tidak membuat situasi menjadi aman. Saya sering mendapatkan kiriman-kiriman itu, tapi itu terjadi di luar sana, di luar Sumatera Barat. Dan saya menganggap orang Minang telah melampaui hal yang seperti itu, karena kita dahulu sudah lama berdebat-debat perkara hal-hal yang demikian. Akhirnya kita saling menyampaikan saja. Ini persoalannya sekarang ini adalah karena media sosial itu. Media sosial akhirnya ada orang yang banyak didengar ceramahnya, ada yang tidak banyak didengar, sehingga ada kekhawatiran kelompok tertentu. Di amal dia akan batal dan berbagai macam. Sudah, kalau kita tidak sependapat dia, tidak perlu memakai kalimat-kalimat yang tidak, dan tidak perlu pula menjawab di TikTok itu. Jelaskan saja dalam pengajian, buat pengajian satu lagi ya sudah sampaikan menurut saya begini. Kenapa ya? Daripada nanti dijawab di TikTok dan kasihan komentar-komentar itu malah ada yang maaf saja, ada yang bercara bukan, buat malu saya.
mestinya kan kita harus lebih dewasa dalam menyikapi perkembangan teknologi. Baik, kita lanjutkan. Jadi catatan saya terkait dengan Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Dalam mazhab Hanafi yang tentu para ulama mengikut Imam Abu Hanifah membuat kategori itu berdasarkan kepada fatwa-fatwa imam mereka, Imam Abu Hanifah. Ternyata kategori hukum yang tadi saya katakan ada perintah, ada larangan, ada pilihan, ternyata tidak 5. Ya, tidak 5. Setidaknya ada 7 kategori. Bertambah 2. Yang tertinggi dalam mazhab Hanafi, perintah itu membedakan fardu. Itu kalau perintah membuat, perintah untuk melakukan fardu tertinggi, bukan wajib. Wajib datang dalam tingkatan kedua. Jadi fardu, kemudian wajib, kemudian perintah berbuat, nanti ada sunnah, bahkan ada yang menukilkan mustahab berbeda dalam mazhab Hanafi dengan sunnah. Kemudian makruh. Makruh itu di dalam mazhab Hanafi dibagi lagi. Ada makruh yang cenderung kepada pengharaman, mereka sebut makruh tahrim. Tapi kalau makruh tujuannya bukan cenderung kepada haram, tapi untuk membersihkan orang dari berbagai hal-hal yang dianggap tidak patut untuk dilakukan, itu namakan makruh tanzih. Baru kemudian datang nanti haram, dan baru kemudian karahah. Minimal ada 7, ada yang makan 8 dan 9. Nah, berarti ketika Imam Abu Hanifah mengatakan wajib, berarti beliau mengatakan itu bukan fardu. Untuk apa saya jelaskan itu? Apakah betul perbedaan ini terlalu signifikan? Terlalu jauh perbedaannya? Jangan-jangan perbedaan itu hanya dalam bentuk istilah. Karena dalam mazhab lain wajib itu tidak terbagi. Mau fardu dalam mazhab Hanafi, itulah yang disebut wajib oleh mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Nah, itu pendapat pertama. Catatan saya tentang kaul pendapat Imam Abu Hanifah seperti itu. Yang kedua, pendapat yang kedua ini boleh dikatakan ini pendapat jumhur dari ulama mazhab yang 4, mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam fiqh. Ini adalah pendapat dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i nama beliau adalah Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i, mazhab beliau disebut mazhab Syafi'i. Pengikut beliau disebut dengan Syafi'iyah. Imam Asy-Syafi'i dan Asy-Syafi'i, pengikut beliau, mengatakan bahwa berkurban itu sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Pendapat sunnah muakkadah ini pula yang kita temukan di dalam
fatwa Imam Ahmad bin Hanbal, ya. Dan juga para pengikut beliau yang mengikuti mazhab Hambali. Mazhab Hambali, imamnya siapa? Imam Ahmad bin Hanbal, yang ma'ruf dengan sebutan Imam Ahli Hadis, murid dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i murid dari Imam Malik bin Anas, dan juga mengambil ilmu dari teman dan murid Imam Abu Hanifah. Jadi imam yang berempat itu badun sanak secara keilmuan, guru dan murid. Menjadi bagaimana pertengkaran antar mazhab. Ya. Para imam itu saling memuji mereka satu sama lain. Awaklah. Jadi pengikut dan belum tentu paham dengan perkataan mereka, malah saling mencaci. Jadi kalau ada yang berpendapat tahlil boleh, tahlilan tidak usah, udah dicaci maki. Jangankan antar mazhab, dalam satu mazhab saja bisa ada pendapat seperti itu. Intinya berikhtilaf tidak ada masalah, boleh berbeda pendapat, tapi jangan sampai perbedaan pendapat itu menjadi apa? Menjadi perpecahan, iftiraq. Kita lanjutkan. Wal masyhur indal Malikiyah, dan pendapat yang masyhur, yang populer di kalangan mazhab Maliki, mengikut Imam Malik, juga mengatakan bahwa kurban itu sunnah muakkadah. Imam Malik yang diriwayatkan mengatakan wajib, tapi Malikiyahnya, para pengikut Imam Malik masyhur di kalangan mereka tidak sampai ke tingkat wajib. Bagaimana ya kok guru dengan muridnya berbeda? Ya begitulah para ulama. Kalau sependapat saja guru dan murid, mazhab tentu tidak lahir banyak. Imam Syafi'i berguru kepada siapa? Imam Malik. Lahir mazhab Syafi'i. Tanda apa? Tanda bahwa Imam Syafi'i mengeluarkan pandangan-pandangan kritik yang ada berbeda, memiliki warna yang berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Imam Malik yang notabene adalah guru dia. Jadi tidak harus berbeda dengan guru, tapi jangan asal berbeda saja. Paham tidak, mengerti tidak, pokoknya saya tidak pendapat, tidak sependapat. Nah, kalau sudah pakai pokoknya, udah kepala pusing. Darah itu namanya pokoknya, ketika pokok sebenarnya. Ini bukan kepala pusing lah, dunia akhirat apalagi. Dan jadi yang masuk dalam Malikiyah berkorban sunnah muakkadah. Nah, di mana kita temukan? Kita temukan pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i dinukilkan oleh Imam Al-Khatib Asy-Syarbaini. Beliau bermadzhab Syafi'i, dan ulama yang menjadi rujukan di kalangan Syafi'iyah
At-Tadhiyah sunnah muakkadah fi haqqina. Berkorban itu sunnah muakkad. Kalau dikaitkan dengan kita, tugas kita sunnah muakkad. Sedangkan pada haqqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajib. Jadi yang wajib itu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada umat beliau jatuh menjadi apa? Sunnah muakkad. Kata Imam Al-Khatib Asy-Syafi'i, Nabi wajib. Itu berbeda. Ya, ada hal-hal yang wajib. Ini menurut kalau kita fahami pernyataan atau perkataan yang disampaikan oleh Al-Khatib Asy-Syafi'i ini, bahwa hukum wajib berkorban itu min khususiyah, merupakan kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada umat tidak. Nah, kalau kita lihat ada amalan lain yang seperti ini, ada apa misalnya? Tahajud. Tahajud untuk Nabi. Sedangkan dalam mazhab Hambali kita temukan Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab Al-Mughni mengatakan wal udhiyatu sunnatun la yustahabbu tarkuha liman yaqdiru 'alaiha. Berkorban itu sunnah dan tidak termasuk yang disenangi di dalam syariat meninggalkannya. Jadi kalau dia sunnah tidak bagus meninggalkannya, berarti dipahami apa dari pernyataan itu? Dia sunnah yang sangat disenangi untuk dilakukan. Jadi sunnah muakkad. Menurut Imam Ibnu Qudamah, itulah qaulu aktsari ahli ilmi, itu adalah pendapat mayoritas ulama. Ini juga yang dikatakan oleh faqih ulama mazhab Hambali lain, Al-Bahuti dan Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Al-Umm menegaskan dan menjelaskan secara gamblang bahwa hukum dari berkorban itu sunnah. Jadi sudah terlihat oleh kita dari rujukan-rujukan tersebut, ulama bisa dikategorikan kepada dua kelompok. Satu kelompok yang memandang hukumnya adalah wajib, satu lagi memandang sunnah muakkad. Tentu keduanya berdalil. Apa dalil yang mereka jadikan sebagai hujjah, sebagai alasan untuk menyimpulkan bahwa berkorban itu wajib atau sunnah muakkad? Yang berkata wajib menjadikan firman Allah dalam surah Al-Kautsar sebagai hujjah mereka. Wassalli li rabbika wanhar. Wassalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan berkorban. Bagaimana mereka memahami ayat tersebut sehingga mereka berkesimpulan itu wajib? Ayat itu mengandung perintah. Itu perintah. Salatlah perintah dan berkorbanlah perintah. Kalau perintah menurut yang berkata wajib,
kalau ada perintah di dalam syarat harus dibawa kepada asal makna perintah. Kalau ada perintah di dalam syariat terus dikembalikan kepada asalnya. Asal dari perintah itu apa petunjuk yang didapat darinya? Wajib, bukan sunnah. Nanti kalau dibawa kepada analisa kenapa wajib dalam kajian ilmu usul banyak lagi ceritanya. Kenapa dikatakan wajib? Ya contoh dulu. Iblis ketika diperintahkan sujud, tidak mau sujud kepada dia, terusir dari surga, terlaknat. Nah itu bukan perintah. Usjudu dia. Nah karena ini kalau ada perintah dalam syarat, asalnya pemahaman mendasar yang pangkal ketika kita memahami perintah secara asalnya menunjukkan kewajiban. Nah pakaikan kaidah itu kepada ayat tersebut, itu kira-kira apa yang dikatakan wajib. Kalau di situ bertemu pasal ini, lewatnya wan'at dan berkorban, pakaikan kaidah itu pada asalnya perintah menunjukkan kewajiban. Ya sudah, kalau ada perintah berkorban, pakaikan kesimpulan itu berarti berkorban wajib. Itu kesimpulan mereka. Dalil yang kedua yang mengatakan wajib. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini sering kita dengarkan. Apa ininya? Man wajada sa'ad, siapa yang memiliki kelapangan atau menemukan kondisi ekonominya dalam keadaan lapang, mampu, tidak dalam keadaan sempit, susah, falam yudhah, namun dia tidak berkorban, fala yaqrubanna musallana, jangan dia dekat-dekat tempat salat Id kami. Nah, ulama yang berpendapat wajib mengatakan tidak ada suatu perintah yang diiringi dengan ancaman, dengan ketidaksukaan, mereka itu menunjukkan kewajiban. Masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan orang yang tidak melakukan amal jangan mendekat kepada tempat sholat Id. Kalau yang ditinggalkan orang itu bukan sesuatu yang wajib. Nah, begitu memahami, sehingga mereka berkesimpulan kalau dilarang mendekati tempat sholat ini, berarti orang yang dilarang itu meninggalkan perkara yang wajib. Kalau demikian berarti berkorban adalah wajib. Karena itulah makanya meninggalkannya dilarang oleh Nabi orang itu untuk mendekat ke tempat sholat. Padahal di tempat sholat itu orang banyak mendapatkan nikmat, mendapatkan rahmat, mendengarkan tausiah, ikut melakukan sholat. Wanita yang haid sekalipun disuruh keluar menyaksikan dan mengaminkan doa. Ya kan? Masa ada orang yang tidak dibolehkan? Nah ini mengindikasikan apa? Memberikan petunjuk bahwa orang tersebut meninggalkan kewajiban. Makanya disuruh jangan mendekat. Begitu pemahaman. Jadi jangan dikatakan perbedaan pendapat itu tidak berhujjah. Nah. Kemudian perlu untuk kita beri catatan hadis ini. Al-Imam Ibnu Hajar memberikan catatan bahwa hadis ini yang ada dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Ibnu Majah tersebut
Para perawinya memang adalah perawi yang thiqah. Thiqah artinya mausufi. Dia bisa dipercaya, namun terjadi perbedaan pendapat. Dan pendapat apakah ini sampai riwayat ini adalah dari Nabi atau tidak dari Nabi, atau hanya mauquf pada batas pendapat sahabat. Jadi dari sisi lainnya, orang-orang yang meriwayatkan itu thiqah bisa dipercaya, bisa dijadikan sebagai pegangan di dalam menerima beritanya. Namun apakah ini sampai kepada Nabi atau tidak, terjadi perbedaan. Dan katakan ini bukan dari Nabi, ini adalah fatwa sahabat. Tapi sebagian mengatakan dia marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti ada persoalan sedikit. Kemudian ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, inna ala ahli kulli baitin udhiyatan fi kulli 'am wa athira. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setiap keluarga dalam rumah tangga ada beban untuk berkorban. Dan dipahami oleh ulama yang mengatakan wajib. Tidak mungkin suatu yang bukan kewajiban Nabi mengatakan menjadi beban untuk satu rumah tangga itu satu korban. Kemudian ditambah lagi dengan hadis yang diriwayatkan oleh para ulama, ini hadis masyhur, man dhabaha qabla shalah, siapa yang menyembelih sebelum salat, wal yadhbah makanaha ukhra, wa man lam yadhbah wal yadhbah bismillah. Siapa yang menyembelih sebelum salat, hendaklah dia menyembelih yang lain sebagai gantinya. Jadi itu tidak sah kalau sebelum salat ganti lagi setelah salat dengan yang lain. Dan siapa yang belum menyembelih sebelum salat, segeralah sembelih. Bismillah kata Nabi. Nah, ini menunjukkan kewajiban. Kalau bukan kewajiban, sudah terlanjur dia jalankan wajib. Jadi kalau membaca satu pihak saja, kita dapat kesimpulan itu. Berarti wajib ini buat tidak ini. Tapi kan mengaji fikih tidak boleh tergesa-gesa. Jadi salah satu penyakit orang mengaji fikih itu pangkaki. Akhirnya tidak tepat di dalam memberikan kesimpulan. Tidak boleh pangkaki. Jadi ngaji fikih kok berisiko. Orang pangkaki kacau, tidak tahu kesimpulan sebenarnya. Orang nak fokus dalam ngaji fikih, tapi separuh-separuh informasi. Coba bayangkan, tak fokus, biasa menceritakan apa dan ini. Berzina itu tidak halal, pasti dapat bebas ini. Pas halal nama dok kemudian. Apa yang keluar itu kesimpulan soal budak nakal dan dia dan tidak ada lain. Nah, itu baru dari pihak atau ulama yang mengatakan bahwa berkorban itu wajib. Sedangkan jumhur ulama tentu menjawab dalil-dalil yang menunjukkan wajib tersebut. Kenapa? Karena dalil yang dipakai oleh jumhur ulama adalah dalil yang sama. Dalil yang sama. Cuma
cuma kesimpulannya berbeda. Misalnya dari surat Al-Kautsar. Dari surat Al-Kautsar yang di situ ada perintah wanhar, berkorban. Ada arti lemah kalau itu dijadikan sebagai petunjuk untuk mewajibkan korban. Kenapa? Yang pertama, dia tidak terfokus maknanya kepada satu pengertian, yaitu korban. Ada malah di antara ulama yang mengatakan bahwa makna wanhar itu, wanhar apa makna kata nahar yang lain? Di leher. Di samping korban, makna nahar apa? Leher. Jadi wanhar itu ada ulama yang menafsirkan meletakkan tangan di bawah leher. Salatlah kepada Allahmu dan letakkan tanganmu di bawah leher, jangan di atas leher ini. Tapi walaupun pendapat atau tafsiran seperti itu dianggap lemah, tapi itu adalah kemungkinan yang menunjukkan bahwa makna wanhar tidak sebatas berkorban. Nah, kalau ada kemungkinan seperti itu tidak kuat untuk dijadikan sebagai petunjuk kewajiban. Nah, kalau untuk difahami itu berkorbanlah, wanhar itu makna berkorban. Tapi itu harus difahami tidaklah tertuju kepada kewajiban, tetapi tertujunya adalah kepada lillahnya. Fasholli li rabbika wanhar li rabbik. Jadi ini perkaranya bukan perkara wajib dan sunnahnya, tetapi petunjuk agar ibadah itu lillah. Salatlah karena Allah dan berkorbanlah karena itu kan tidak menunjukkan kewajiban. Ibadah sunnah pun harus karena dan itu yang dikatakan wajib. Jadi yang wajibnya bukan perkara perbuatan berkorban, tetapi yang wajib di situ adalah mengikhlaskan amal salat dan korban karena Allah. Terus sepakat itu. Ada yang berbeda pendapat? Nah kemudian ada lagi yang memberi jawaban. Kalau dipahami waw itu sebagai apa? Misalnya kalau dipahami itu sebagai apa dan menyetarakan hukum, dianggap sebagai dalalah al-iqtiran. Yang satu perintah, hukumnya kan juga tidak wajib. Kalau wasalli itu salatlah yang dimaksud itu adalah salat hari raya, kemudian diiringi oleh perintah berkorban. Bukankah hari raya itu bukan kewajiban tapi sunnah muakkadah? Tentu perintah sesudah itu juga kategorinya sunnah muakkadah. Kita terjadi berkorban. Artinya apa? Dengan petunjuk dalil yang tidak pasti kepada arah mewajibkan itu, dengan adanya berbagai kemungkinan seperti itu, maka tidak ada kekuatan dalil untuk difahami menunjukkan kewajiban. Ya kalau tidak yang menjadi kewajiban, maka minimal perintah itu bisa dipahami sebagai anjuran, yaitu kategorinya sunnah, karena adanya penekanan-penekanan dan adanya janji-janji Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk amalan tersebut dengan keutamaan yang besar, maka
bisa kita simpulkan ayat itu tidak menunjukkan kewajiban, tapi menunjukkan sunnahnya berkorban, dan ada takhir penguatan atas sunnahnya. Itulah yang menjadi sunnah muakkad. Sedangkan hadis yang mengatakan man wajada sah, hadis itu mauquf. Dan di situ juga tidak tasrih, tidak secara terang-terangan menunjukkan itu kewajiban. Dan setiap orang yang dihukum karena meninggalkan suatu perbuatan, belum tentu perbuatan tersebut dalam kategori wajib. Orang meninggalkan yang afdal pun perlu ditegur. Dan memang dalam prakteknya tidak ada Nabi menginspeksi orang yang tidak berkorban sebelum sholat Idul Adha. Tidak ada. Dan tidak terjadi juga setelah itu. Ada tim pengawas, ayo siapa tidak berkorban. Jadi peringatan seperti itu hanya dalam bentuk kategori apa? Terhibat, kategori peringatan inzar kepada orang-orang yang menganggap enteng berkorban. Dia tidak sampai kepada menyatakan bahwa mereka itu berdosa atau meninggalkan kewajiban. Jadi hujah yang dipakai oleh kalangan yang mengatakan wajib dalam memahami hadis itu, di samping hadis itu mauquf dalam pendapat yang kuat di kalangan ulama, yang kedua adalah tidak kuat menunjukkan kewajiban. Hadis yang ketiga dikritisi, ada perawinya yang tidak maklum. Sedangkan hadis yang tadi dikatakan bahwa siapa yang menyembelih sebelum sholat ganti setelah sholat, itu juga tidak menunjukkan kewajiban, karena mengganti yang sunat tidak tersuruh. Itu kan ada qada sholat sunat fajar yang tidak sempat dilakukan orang yang biasa, maka setelah sholat fajar, setelah sholat subuh boleh dia qada. Jadi itu qada tidak menunjukkan bahwa itu yang qada wajib, karena mengqada yang luput bisa saja dalam waktu dekat seperti itu adalah mengqada yang sunnah. Nah, dengan demikian maka dalil-dalil yang menjadikan hujjah oleh para ulama yang mengatakan kurban wajib sebenarnya tidaklah kuat untuk disimpulkan sebagai dalil-dalil yang menunjukkan kewajiban. Ini tidak kuat. Nah terus dari dua pandangan tersebut, mana yang kuat? Saya termasuk yang berpendapat bahwa kurban hukumnya adalah sunnah muakkad. Apa dalilnya? Di samping dalil-dalil yang telah kita jelaskan. Yang pertama, adalah hadis sahih dari Ummul Mukminin Ummu Salamah radhiyallahu anha, di mana di dalam hadis itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada orang yang berkorban apabila telah masuk awal bulan Dzulhijjah. Awal bulan Dzulhijjah. Perhatikan, di hadis sahih
di dalam riwayat Imam Muslim, "Idza ra'aitum hilal dzil-hijjah wa arada ahadukum an yudhhiya falyumsik an sya'rihi wa adfarihi." Apabila kamu telah melihat hilal bulan Dzulhijjah, maksudnya awal bulan Dzulhijjah, wa arada ahadukum, dan seseorang dari kamu berkeinginan untuk berkorban, falyumsik, hendaklah dia menahan dirinya, an sya'rihi, dari mengunting rambutnya, wa adfari, dan kukunya. Nya itu kembali kepada orang, bukan kepada sapinya. Tidak ada ular mengunting kuku sapi. Nya itu kembali kepada orang yang berkeinginan tadi. Begitu kembali dhamir. Apabila kamu melihat bulan Dzulhijjah telah masuk hilalnya nampak, wa arada ahadukum, dan berkeinginan salah seorang kamu. Coba renungkan kalimat arada ahadukum. Kalau kita perhatikan lafaz dari hadis itu juga ada di dalam riwayat Imam At-Tirmidzi. Arada. Apa makna arada? Berkeinginan. Dan di situ jelas menunjukkan bahwa ibadah kurban bukan kewajiban. Suatu kewajiban tidak mungkin disandarkan kepada keinginan orang mau atau tidak mau. Ada enggak petunjuk syariat yang berbunyi apabila waktu maghrib tiba, siapa yang ingin sholat maghrib, tidak ingin, tak masalah gitu. Jadi kalau sudah pakai siapa yang ingin atau ada yang ingin, apabila disandarkan suatu perbuatan kepada iradah, kepada keinginan orang yang diperintahkan, itu menunjukkan bahwa perintah itu tidak sampai ke tingkat kewajiban. Nah, berdasarkan hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Ummu Salamah radhiyallahu anha, riwayat Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi, menunjukkan bahwa berkorban disandarkan oleh Nabi kepada iradah seseorang, dan Nabi memberikan petunjuk. Itu berarti bahwa berkorban tidaklah kewajiban. Dan ini pula yang bisa dipahami secara sahih di dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal dan juga oleh Imam Al-Hakim. Sabda Nabi SAW tentang korban, salah satu yang menjadi fardu bagi Nabi, kewajiban bagi Nabi, tapi tidak jadi kewajiban bagi umat, hunna alayya fara'id wa lakum tatawwu'. Ada beberapa amalan yang menjadi kewajiban fardu atas saya, tapi untuk kamu sekalian menjadi amalan sunnah, tatawwu', amalan sukarela. Apa itu? Yang pertama, nahar, berkorban. Yang kedua, al-witr, witir. Yang ketiga, rakaat duha, 2 rakaat salat duha. Nah, ini diperkuat dengan
amalan para sahabat. Di antara sahabat yang dinukilkan tidak melaksanakan kurban dalam waktu tertentu adalah Asy-Syaikhan, yaitu dua khalifah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Beliau berdua la yudhiyani, pernah tidak melakukan kurban, makhafatan, khawatir, ayyawanna annal udhiyata wajib. Khawatir nanti orang menduga bahwa kurban itu adalah kewajiban. Begitu juga Ibnu Mas'ud, bahrul ummah, lautan ilmunya umat di kalangan sahabat. Beliau berkata, inni la'alamu al-udhiyata wa ana min aysarikum kara'atan an ya'taqida an-nasu anna hatmun wajibun. Al-Imam Al-Baihaqi menukilkan fatwa dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya sengaja saya tinggalkan kurban ini, padahal saya termasuk yang paling aisar, yang memiliki kemampuan yang cukup, bahkan sangat mudah kehidupan saya. Dari kamu sekalian banyak uang, tapi kenapa dia tinggalkan karahatan? Karena beliau tidak suka ayya'taqidan nas, tidak suka nanti orang banyak berkeyakinan annaha hatmun wajibun, sesungguhnya kurban itu kemestian dan kewajiban. Karena itu ditinggalkan Ibnu Mas'ud dalam satu waktu, padahal beliau dalam keadaan banyak dana, lapang hidup beliau. Kenapa beliau lakukan itu? Karahatan, beliau tidak suka orang nanti menganggap bahwa kurban ini wajib. Nah, kemudian lagi kalau kita merujuk ke hukum asal, hukum asal itu bukan kewajiban, bukan beban. Hukum asal ini beban itu tiada. Hukum asal dalam beribadah kan begitu. Hukum asalnya tidak ada beban sampai ada jelas pembebanannya. Tidak ada tanggung jawab sampai jelas ada ketetapan itu sebagai tanggung jawab. Nah, ini dikatakan bara'ah asliyah namanya. Al-aslu bara'atul dhimmah. Nah, kalau dalil-dalil yang ada tidak kuat dan tidak sharih menunjukkan kewajiban, maka tidak ada hak kita untuk meletakkan hukum sampai ke tingkat wajib. Nah, dari semua itu maka bisa kita simpulkan bahwa pendapat yang kuat berkorban adalah sunnah muakkadah. Ada betul. Suasana insyaallah. Mana yang didahulukan oleh seorang ayah ketika anak berkorban? Akibat adalah binatang atau hewan ternak yang disembelih setelah kelahiran anak dalam waktu yang telah ditentukan oleh syariat. Itu hari ke-7 dan ada fatwa sahabat sampai hari ke-21. Apakah yang bertanya ini bertemukan dalam kehidupan dia pada hari yang sama, pada hari yang sama,
dua perintah ini. Satu, mengakikahkan yang merupakan beban bagi orang tua. Yang kedua, berkorban. Kalau tidak diatur pada hari yang sama, tidak mesti harus memilih lakukan dahulu yang dahulu. Lalu kemudian, tapi kalau korban itu telah berlalu atau akikah telah berlalu, anak sudah dewasa, kemudian dia tidak berkorban. Dahulu ketika anaknya terlahir, dia dalam keadaan tidak mampu, bahkan dia mengeluarkan istrinya saja dari bidang berutang. Nah, dalam kondisi seperti itu, baik akikah maupun berkorban itu berkait dengan kemampuan istighfar. Kalau tidak ada kemampuan, maka petunjuk tersebut tentu tidak bisa dijalankan oleh seseorang karena dia tidak memiliki syarat yang cukup untuk menjalankannya. Sama dengan korban juga. Tidak ada yang disuruh memaksakan diri. Memaksakan diri. Makanya ada kadang yang menabung, silakan membuat tabungan korban bersama, silakan. Tetapi kalau ada hal-hal yang lebih penting yang mesti didahulukan, bahkan ada dalam tingkat kewajiban, sehingga akhirnya berhutang pula untuk yang lain dan tabungan untuk korban ada. Saya katakan daripada berhutang untuk hal yang pokok yang lain, lebih baik ambil tabungan korban, pakai untuk kewajiban tersebut. Nah, begitu kita menata atau menolak keuangan rumah tangga kita dalam petunjuk syariat, mendahulukan yang lebih penting dibandingkan dengan yang penting. Anak mau sekolah, dan ada uang untuk memasukkannya. Tabungan korban ada, ambillah berhutang kepada orang. Kalau saya katakan berhutang itu tidak bagus, kecuali kalau dalam kondisi yang mendesak. Jadi ketika kita menempatkan suatu petunjuk itu berlebihan dari yang ditunjukkan oleh dalil tersebut, maka terjadi kerancuan di dalam persidangan. Jadi kalau tidak bersamaan, tidak ada yang perlu didahului dan kemudian dilakukan berdasarkan waktu. Kalau tiba waktunya untuk berkorban, ada kelakuan berkorban. Akikah kapan? Akikah lalunya sudah umur 10 tahun. Maka pada waktu itu dahulukan korban. Karena tidak ada tuntutan lagi untuk mengakikahkan anak setelah waktunya berlalu. Sebagian ulama memfatwakan itu qadha dengan berhujjah pada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqqa an nafsihi, wa beliau pernah mengakikahkan diri beliau pada nubuwah setelah kenabian. Tapi para ulama hadis mengkritisi hadis itu dan mengatakan tidak sampai ke peringkat sahih dan tidak naik menjadi suatu hujjah. Nah, karena itu tidak ada beban lagi. Kita dahulukan saja berkorban dalam kondisi seperti itu. Tapi kalau memang pada waktu yang disyariatkan itu, maka akikah yang menjadi tanggung jawab terhadap anak didahulukan. Allah. Saya 3 bersaudara, 1 laki-laki dan 2 perempuan, diwariskan sawah pada orang tua kami. Satu kami olah secara bergiliran. Saudara laki-laki saya sudah meninggal. Apakah ahli waris saudara laki-laki masih memiliki hak atas sawah tersebut? Bagaimana dengan harta pusat kuranda? Apakah ahli waris saudara laki-laki saya masih berhak menerimanya?
berapa kilogram bisa perharinya untuk zakat kalau airnya dari tanah hujan. Saya memahami dari pertanyaan ini bahwa sawah tersebut adalah milik orang tuanya yang dikuasai berdasarkan kepemilikan yang membolehkan dia untuk memiliki secara utuh. Berarti kategorinya usaha kuranda di garis bawah itu. Apabila ini kedudukannya, pertanyaannya menurut ketentuan kewarisan dalam Islam dan itu yang dipakai dalam adat Minangkabau, tidak ada yang lain yang dipakai oleh adat Minangkabau, bahwa harta kejadian seperti itu, harta yang dikuasai oleh seseorang dengan kepemilikan yang sah, bukan warisan turun-temurun dalam bentuk pusaka tinggi, artinya pusaka rendah tanah ini, maka yang laki-laki dari anak keturunan dari almarhumah atau almarhum ini mendapatkan 2 kali bagian dari anak perempuan linda dari misal hasil saya. Itu milik, bukan pembagian hasil saya, tapi kepemilikan terhadap lahan tersebut. Jadi kalau tadi pertanyaannya adalah 3 bersaudara, 1 laki-laki, 2 perempuan. Kalau kita presentasikan kepemilikan sawah tersebut, setengah adalah milik laki-laki, masing-masing anak perempuan mendapatkan 1/4. Itu hak milik secara personal, bukan hak milik kaum yang perlu diingat. Nah, kemudian setelah orang tua meninggal, ya, kepemilikan orang tua itu berpindah secara ijbari kepada anak-anak sebagai ahli waris. Jadi tidak menuntut persetujuan si mayat. Si mayat tidak bisa setuju atau tidak setuju. Makanya berpindah itu ijbari, Allah yang memindahkan kepemilikan. Tidak ada hak kewenangan milik mama, datuk, apapun katakan, oh itu Minangkabau, benar. Dan ada sudah menerima hal itu, tidak ada lagi tidak. Saya ingin jelaskan ini supaya jangan ada juga kadang-kadang yang berkomentar yang tidak paham tentang adat Minang mengatakan bahwa harta pusaka Minangkabau bertolak belakang dengan Islam. Tidak benar. Yang tetap dimiliki oleh kaum tua atau pusaka tinggi, bukan atau pusaka rendah, itu pun tidak diwariskan kepada perempuan. Itu bahasanya yang tidak benar. Jadi kalau mukadimahnya keliru, natijah kesimpulan juga keliru. Makanya saya ingin betul itu mengingatkan orang-orang Minangkabau yang merasa paham dengan adat, tolong bahasa hukum itu berhati-hati. Tidak ada harta pusaka tinggi itu diwariskan kepada perempuan. Harta pusaka tinggi itu tetap di dalam milik kaumnya, yang milik yang memiliki kaumnya. Cuma wanita diberikan amanah mengelolanya. Kenapa? Karena dahulu orang Minang merantau. Tidak mungkin sawah itu dibawa ke Jakarta. Saat itu saya tidak paham. Tidak mungkinlah dalam tulisan kami. Nanti tinggallah di kampung. Kalau laki-laki tidak dipertaruhkan, itu ditaruh itu. Makanya yang perlukan oleh wanita ini mengukur anomalian sebagai pemegang amanah titipan. Siapa yang punya kewenangan untuk mengatur siapa yang menerima hasil dari milik bersama ini adalah mama kepala waris. Mama kepala waris itu perempuan laki-laki. Laki-laki dengan bermusyawarah. Begitu kedudukan adatnya. Di kita pula orang Minang yang menjelaskan yang keliru, kemudian dicaci maki pula orang Minangkabau oleh orang itu menentang cara PSSB. Tidak ada lagi prakteknya yang harus dijalankan dengan benar. Nah, jadi karena harta ini adalah harta pusaka rendah, maka
ahli waris mewaris kepemilikan berpindah. Harta pusaka ini kepemilikan tidak berpindah. Kepemilikan tetap pada kaum milik Komda. Jadi kalau kamu sukumu Melayu turut sawakan dapat cuma satu sekaki ini. Banyak kaki satu dalam. Kemudian siapa? Produksi dan punya enggak. Apa produksi dan punya? Tahu dan punya. Cuma yang menjaga itu dia menakan perempuan. Kenapa? Laki-laki nyonya di rumah. Kalau untuk nyonya merantau, kan itu dalam kituah, dalam pantun kan itu. Karantau menang dulu kebuah kebunuh badul. Karantau menjaga dulu di rumah. Orang Minang tumpah merantau. Karena di rumah alun bangunan wanai. Bapak alun bangunan. Karena untuk di bangunan masyarakat itu harus matang. Kini namanya matang. Lah masuk jadi bangunan orang kesalahan. Nah mata merasuk bangunan. Ini rantau itu mematangkan diri. Kalau lah matang, kalkonnya. Makanya orang Minang pepantang merantau dan menyedaukan rumah. Akhirnya orang Minang itu namanya merantau Cino. Jadi setelah matang baru dia balik. Nah, tapi kembali menikah ya, enggak ada tinggal di rumah gadang. Nyupai ke rumah bininya. Apa ada pusaka tadi itu tak mungkin yang punya bersama punya. Itu makanya dititipkan pitaruhnya, aluminiumnya, kuncinya dipancing desa. Produksi. Bukan yang pemilik sendiri. Sudahlah, tolong diluruskan ini. Kalau tidak dicaci maki orang. Sama tik sebentar. Materialnya. Di Minangkabau ini orang bernasab ke bapak, bukan ke ibu. Ini kan baru-baru ini orang sedang berangkat haji sekarang ini. Bagaimana bisa paspor orang Sumatera Barat itu? Ada tidak nanti ibunya sebenarnya? Tidak ada. Itu nasab di Minangkabau ke bapak. Karena itu tidak matrilinear. Cuma di dalam ilmu sosial itu kalimat yang ada dipakai oleh orang tanpa sadar. Nah kemudian yang kedua apa? Suku. Suku itu bukan nasab, tapi limbago namanya di dalam adat. Kita tahu limbago. Limbago itu tak lembaga. Lembaga itu ada LK, organisasi lembaga. Limbago itu adalah kesatuan yang terbentuk karena apa? Karena pedoman yang telah dirumuskan dengan kesepakatan bersama secara Minangkabau disebut limbago. Dia organisasi yang lahir secara tradisional. Jadi seperti organisasi yang diikat dengan tali kekerabatan rahim. Limbago kaum, limbago suku namanya. Bukan keturunan diambil dari garis itu, enggak. Keturunan orang Minangkabau diambil dari garis bapak. Ambo Gus Rizal Gazahar bukan Ambo. Karena abah Ambo Gazahar. Enggak Gus Rizal bin Madlini dengan Allah. Itu. Jadi tolonglah ini diluruskan supaya jangan menimbulkan fitnah juga. Nah jadi orang Minang memiliki buah kekerabatan. Itu dikatakan buah cancang segaranya. Ibarat buah sayap burung tepaknya, kiri kanannya. Satu adalah garis keturunan kekerabatan. Jadi kekerabatan di Minangkabau memiliki dua sisi. Yang satu adalah sisi bertani nasab ke bapak. Yang kedua sisi bertani rahim. Nah
yang bertali nasab inilah yang bertali ke bapak ini disebut dengan nasab, yang bertali lain ini disebut dengan suku. Jadi kalau ditanya orang bilang pak nasab ke bapak, basuku ke ibu. Nah, keduanya sekeduanya itu disebut dengan ikatan rahim namanya. Tapi tali nasab tali rahim. Itulah kekerabatan di Minangkabau, dan itulah salah satu keistimewaan dari Minangkabau itu, dan diterima oleh ulama dalam konsep seperti itu. Tapi kalau nasab ke ibu tidak diterima oleh ulama. Nasab ke ibu itu anak zina, itu nama nasab ke ibu. Dan yang lihat siapa sepasa orang tak tahu siapa lah, nyari kami. Lagi baca itu dulu. Kami ibu jadi kan sebut Jawa nasab itu bersuku itu bukan nasab. Kembali kepada kesempatan saya menjelaskan, kembali kepada pertanyaan tadi, berarti ini harta pusaka. Kalau kepemilikan telah berpindah, maka kepemilikan itu nanti diwarisi pula oleh ahli warisnya. Jadi pertanyaannya, apakah anak dari yang laki-laki, saudara laki-laki yang tadi memiliki separuh itu berhak? Tentu berhak. Karena kalau dia sudah menjadi harta pusaka rendah, tidak bisa lagi jadi harta pusaka tinggi, melainkan melalui wakaf durri. Kalau tidak diwakafkannya, maka otomatis dia tetap menjadi harta pusaka rendah. Maka anaknya sampai cucunya kalau ada anaknya sesuai ketentuan kewarisan dalam Islam berhak menerima. Bukan hanya hasilnya yang dipertanyakan, tapi kesepakatan yang dahulu itu ya juga dipertanyakan lagi. Sebab akad sepakat mengelola bersama adalah kubar dengan kematiannya. Tidak ada akad konantari setelah orang mati. Orang yang punya hak milik kemudian punya kewenangan untuk menentukan akan terus bersama mengelola sawah atau kembali lagi. Jadi hitungnya dulu. Jadi pasok terima separuh. Tidak. Dia berpunya pada sawah itu. Tanyuan ke sawah dulu kami bertiga bersepakat mengelola untuk apa? Kalian setengah. Nah, karena itu ada harta pusaka rendah. Ini kan tidak ada beliau itu. Abang menurut kalian. Walau kalian setengah kalau bagi lagi atau kalian kelola model teralak. Itu yang kemudian dipertanyakan. Jadi tidak berhak orang kemudian dipaksa harus dua satu-satu enggak. Kenapa? Karena dia punya hak milik. Nah baru kita ada harta pusaka. Nah itu kira-kira jawaban dari pertanyaan itu. Mudah-mudahan bisa kita pahami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.